warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Flexible Work Arrangement atau FWA atau yang biasa kita kenal dengan pengaturan kerja fleksibel. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah hukum ketenaga kerjaan yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan juga Bapak Muhammad Imam Bustomi SHMH. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nursyifa Hermisa dengan NIM 8111422355. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Apa itu Flexible Work Arrangement atau yang disingkat dengan FWA? Flexible Work Arrangement atau pengaturan sistem kerja fleksibel merupakan suatu pengaturan sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk dapat menyesuaikan kembali baik itu lokasi, jadwal maupun jumlah jam kerja mereka. Adanya FWA atau Flexible Work Arrangement ini yakni adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi dari karyawan. Selain itu, adanya FWA ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta memenuhi kebutuhan individu dari para karyawan. Kemudian, konsep Flexible Working Arrangement atau FWA ini selaras dengan adanya Peraturan Presiden atau PP Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau PNS. Pasal 8 menyatakan bahwa pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, meliputi fleksibel secara lokasi dan atau fleksibel secara waktu. Kemudian, apa sih yang didapat dari adanya Flexible Work Arrangement atau FWA ini? Dalam FWA ini terdapat 3 hal utama yang didapat oleh karyawan. Yang pertama itu ada fleksibilitas terkait jam kerja. Adanya fleksibilitas terkait jam kerja ini contohnya seperti para karyawan dapat menggunakan sistem kerja shift. Nah, yang kedua itu terkait jumlah jam kerja. Nah, terkait jumlah jam kerja ini, karyawan dapat memilih apakah ingin bekerja secara full time ataupun part time. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas lokasi bekerja. Di sini contohnya seperti karyawan dapat memilih apakah akan bekerja secara remote working, hybrid working ataupun on-site working. Kemudian yang ketiga itu kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari FWA. Yang pertama itu ada remote working. Secara garis besar, remote working itu adalah pengaturan kerja fleksibel yang memungkinkan para karyawannya untuk dapat bekerja dari jarak jauh di luar lokasi fisik kantor. Kemudian dengan adanya sistem kerja ini, karyawan bisa bekerja dari wilayahnya masing-masing. Dari perusahaan sendiri, mereka memberi kebebasan untuk para karyawan dapat bekerja dari lokasi yang mereka inginkan, misalnya seperti dari rumah, dari kafe, co-working space, ataupun tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua itu ada flex time atau flexible time. Flex time atau flexible time ini sendiri merupakan pengaturan kerja di mana karyawan bekerja secara full time, namun mereka nantinya akan memiliki jam kerja yang bervariasi. Contohnya seperti karyawan dapat mulai bekerja misal dari pukul 8 hingga pukul 5 sore atau dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Saat menjalankan sistem kerja ini, perusahaan nantinya akan menentukan core time atau jam inti di mana seluruh karyawan akan bekerja di waktu yang sama sehingga memudahkan mereka dalam proses kolaborasi antar tim. Contohnya seperti dengan membuat core time di antara pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore. Kemudian yang ketiga itu adalah part-time. Nah, part-time ini sendiri merupakan sistem kerja paruh waktu sehingga karyawan nantinya akan memiliki jam kerja yang lebih sedikit daripada sistem kerja lainnya.
saat karyawan bekerja secara part-time ini, mereka akan memiliki total jam kerja kurang dari 40 jam dalam seminggu. Nah, ini artinya karyawan itu nggak akan bekerja secara 8 jam per harinya. Kemudian yang keempat itu ada compressed work week. Nah, compressed work week itu merupakan pengaturan kerja fleksibel di mana karyawan itu dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk bekerja selama 40 jam dalam waktu sekurang-kurangnya dari 5 hari kerja tersebut. Sebagai contoh, dalam sehari itu misalnya seorang karyawan full time dapat bekerja selama 10 jam selama 4 hari kerja. Nah, sistem kerja dari compressed work week ini umumnya dipilih oleh karyawan yang ingin mendapat waktu libur yang lebih panjang dalam seminggu. Kemudian yang kelima ada job sharing. Job sharing ini sebenarnya merupakan bagian dari sistem kerja part-time. Nah, di dalam sistem kerja job sharing ini biasanya akan terdapat 2 orang karyawan atau lebih yang bekerja secara part-time dengan berbagi jam kerja dan berbagi tanggung jawab juga untuk di satu posisi full-time tersebut. Saat mengaplikasikan sistem kerja ini, perusahaan dapat memilih salah satu dari model job sharing yang umumnya digunakan. Nah, terdapat 2 model job sharing yang digunakan. Yang pertama itu ada the twin model. Di dalam the twin model ini akan ada 2 orang karyawan yang bertugas, yang berbagi tugas dan juga berbagi beban kerja mereka. Nah, mereka ini akan mengerjakan tugas yang sama, namun perusahaan akan memberikan jadwal kerja yang berbeda dalam seminggunya. Kemudian yang kedua itu ada the island model. Di dalam the island model ini akan ada 2 karyawan yang berbagi satu posisi full time, namun tidak berbagi beban kerja yang sama. Dalam menyelesaikan tugas ini, para karyawan dapat bekerja secara independen. Contohnya misal seperti saat sebuah perusahaan membutuhkan 2 tenaga IT dengan keterampilan yang berbeda, namun tidak mampu memiliki 2 karyawan tetap. Jadi dari adanya model job sharing ini, the island model ini yang akan digunakan. Kemudian yang keenam itu ada shift work. Nah, umumnya shift work ini sendiri dalam pengaplikasiannya perusahaan menggunakan sistem kerja ini dengan cara mengatur dan juga merancang jadwal agar kerja karyawan itu dapat agar para karyawan itu dapat bekerja secara bergiliran. Nah, dengan adanya cara ini, perusahaan itu tetap dapat beroperasi dan menyediakan layanan 24 jam di setiap harinya. Kemudian yang ketujuh itu ada hybrid working. Nah, sistem kerja hybrid working ini sudah sering kita dengar sejak adanya pandemi COVID-19 yang muncul. Nah, sistem hybrid working ini sendiri banyak digunakan oleh perusahaan sebagai sistem kerja transisi dari work from home atau remote working ke sistem on-site di kantor. Nah, saat perusahaan menjalankan sistem kerja hybrid ini, maka karyawan akan bekerja dengan sistem kerja campuran, yaitu remote working atau yang biasa kita kenal dengan bekerja secara offline, dan juga dengan bekerja secara online dan juga on-site atau bekerja secara offline. Nah, jadi perusahaan yang menggunakan sistem kerja hybrid ini akan menyediakan jadwal kerja dengan menggabungkan adanya kedua sistem kerja tersebut, yakni secara remote working dan juga on-site working. Dari beberapa penjelasan tadi, juga terdapat beberapa keuntungan yang didapat dalam pengaturan kerja fleksibel ini, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Nah, beberapa contoh keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi biaya operasional dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas dari karyawan. Yang ketiga meningkatkan retensi karyawan. Kemudian yang keempat mengurangi daftar kehadiran karyawan. Yang kelima, perusahaan lebih mudah dalam merekrut karyawan karena sebagian besar karyawan saat ini tertarik dengan sistem kerja yang fleksibel. Kemudian yang keenam itu memungkinkan perusahaan untuk tetap bisa bertahan dalam keadaan darurat. Misalnya seperti pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu, karena sejatinya karyawan ini dapat bekerja seperti biasanya dari rumah.
Kemudian yang ketujuh itu ada menciptakan work-life balance yang baik bagi karyawan. Kemudian yang kedelapan itu karyawan dapat terhindar dari stres. Nah, sebagai penutup, Flexible Work Arrangement atau FWA ini merupakan solusi modern untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, produktif, dan juga seimbang. Dengan berbagai opsi fleksibilitas, baik dari segi waktu, lokasi, maupun pola kerja, FWA atau Flexible Work Arrangement ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan maupun karyawan. Sistem kerja fleksibel ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung kesejahteraan bagi karyawan dan juga mendukung daya saing perusahaan. Implementasi dari Flexible Work Arrangement atau FWA ini adalah merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Sekian dari adanya penjelasan mengenai Flexible Work Arrangement ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.